Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam pecinta tanaman hidroponik. Jumpa lagi dengan channel Ilmu Hidroponik. Dalam video saya kali ini, saya akan memperlihatkan kebun sederhana saya ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Sekarang banyak tanamannya, teman-teman. Masih proses menanamnya ini, teman-teman, belum dipanen. Kita banyak rekamnya di Caisim ini aja ya, teman-teman. Ini sekitar sudah 1 bulan nih baru segini, teman-teman. Nah, di samping saya memperlihatkan kebun saya ini, kebun sederhana, teman-teman. Berapa lubang ini sedikit mas ya. Sekaligus nanti ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya pilih di kolom komentar ya, teman-teman. Ini yang bisa saya jawab. Dan ini yang ringan-ringan aja. Kalau yang sulit-sulit teman-teman tanya yang master-master aja ya, teman-teman. Soalnya saya juga sekalian belajar. Ini kalau saya tahu juga insya Allah saya jawab, teman-teman. Seperti itu. Ini pertanyaan yang pertama dari Y Subur Wahyudi. Ini saya pilih semua di kolom komentar YouTube ya, teman-teman. Ini komen di hidroponik tanpa pompa dan aerator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku mau tanya mas, berapa milimeter ini tinggi airnya? Jawabanku tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tinggi airnya, tinggi air di tandon ini, bukan di tandon sih, di tempatnya ini tergantung netpotnya juga, teman-teman. Netpot yang kita gunakan ini kan ada netpot yang dari botol minuman, dan yang ini netpot dari ini netpot beli, teman-teman, maksudnya. Nah, ini kan dari yang kan cuma segini nih, teman-teman. Ini tingginya cuma 5 cm. Kemudian yang ini sekitar 15 cm ini sepertinya, teman-teman. Nah, kalau enggak 10 cm. Ini bedanya. Kalau yang panjang ini tutupnya enggak saya balik, teman-teman. Kalau yang pendek ini tutupnya saya balik supaya nanti air di dalam sini enggak terlalu tinggi, seperti itu. Seperti itu ya untuk ketinggian airnya, menyesuaikan. Terus kemudian juga menyesuaikan sistemnya juga. Kalau teman-teman pakai sistem Kratky ya harus kita kenakan dengan netpotnya. Kalau pakai sumbu ya sementing sumbunya terkena nutrisi juga sudah baik. Sudah terjawab ya untuk pertanyaan yang pertama. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua ini dari Andri Ardiansa di unboxing jenis-jenis netpot. Mas, kalau pakcoy pakai yang 7 cm hasilnya lebih maksimal enggak dibanding netpot yang 5 cm? Kalau menanam pakcoy menurut saya yang paling efektif itu yang 5 cm, teman-teman. Soalnya kan tumbuhnya di atasnya netpot, nanti batangnya itu tumbuhnya di atas netpot, jadi kan pas, teman-teman. Kalau yang 7 cm nanti batangnya itu masih di bawah di dalam netpot, jadi kalau tumbuh besar sayur pakcoynya nanti akan terkena dengan batangnya, teman-teman. Jadi batangnya nanti akan terkena dengan netpotnya. Nah, ini yang 5 cm, teman-teman. Netpot 5 cm itu seperti ini hasilnya. Yang atas inilah. Nah, ini. Nah, jadi kan di atas ini dia. Seperti ini ya. Nanti kalau kita pakai yang netpot 7 cm itu kemungkinan di sini, teman-teman. Soalnya juga saya tuh menanamnya kemarin pakai yang ini, yang botol gelas minuman yang sekitar itu tingginya 10 cm. Jadi dia tuh di dalam sini masih segini, teman-teman. Jadi nanti kalau tumbuh besar itu akan menyempit dan nggak bisa maksimal kayaknya, teman-teman, kalau kita pakai yang terlalu dalam netpotnya, seperti itu. Kita pakai yang segini aja. Kadang kan kalau yang pakai sistem NFT kan malah nggak pakai yang netpot. Seperti itu ya, teman-teman, untuk jawaban saya. Pertanyaan yang ketiga dari Kausar Bani. Dia tanya di hidroponik tanpa pompa dan aerator.
Mas itu dari awal pindah tanam langsung 800, itu maksudnya 800 ppm ya, atau bertahap. Nah kalau saya yang dulu di pompa Venturi dan aerator tanpa itu, saya langsung 700 sampai 800 lah teman-teman. Itu langsung ya, dari mulai pindah tanam sampai panen, jadi langsung 800 ppm. Tapi sekarang nanamnya malah gak asal-asalan ya menurut saya teman-teman. Kadang ya 500 600 seperti itu teman-teman, soalnya kan ngirit nutrisi itu maksudnya teman-teman ya. Seperti itu ya, saya langsung 800 juga enggak apa-apa, lebih baik lah teman-teman kalau langsung 800 daripada yang bertahap. Tapi ya sekarang saya juga langsung lah teman-teman. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Wayan Yogi, tanya di tips pindah tanam di modul permajaan, pH-nya kok nggak dihitung mas? Nah saya di sini menanamnya nggak pernah saya hitung pH-nya, soalnya kalau saya hitung pun saya nggak selalu saya tangani, bahkan nggak pernah saya tangani teman-teman. Kenapa nggak saya tangani? Saya yang pertama saya nggak punya penurun pH-nya, kemudian ya saya biarkan aja, nanti kalau saya kasih penurun pH juga biaya lagi teman-teman, soalnya kan ini saya jual juga, cuma saya jual murah, makanya nggak saya tangani pH-nya. Seperti itu ya untuk masalah pH meter di tempat saya ini. Kemudian dari Gustian 92, maaf mas, agar nutrisi terjaga apa yang dilakukan sesudah turun hujan? Ini mungkin maksudnya kalau dia di tempatnya itu nggak ada atapnya, jadi air hujan itu masuk ke dalam, tercampur lah dengan nutrisinya. Kalau sampai tercampur dan kadar nutrisinya berubah, seperti pH-nya naik, ppm-nya turun, kan seperti itu untuk sifat air hujan ya, kita naikkan lagi untuk ppm-nya dan kita turunkan pH-nya teman-teman. Kalau nggak mau ribet menurunkan pH-nya, kita ganti airnya aja semuanya. Kalau tandanya kecil ya kita ganti, nggak apa-apa. Kalau tandanya besar kan sayang teman-teman, kalau kita ganti, sayang nutrisinya juga. Tapi kalau saya di sini nggak pernah saya ganti teman-teman. Mungkin paling kalau di sini kan mungkin ini tumpah teman-teman, sampai tumpah airnya ya, itu saya kuras aja, saya sesuaikan lagi ketinggian airnya, dan kemudian nutrisinya ya ditambah, tapi pH-nya nggak diperhatikan juga teman-teman untuk pH-nya. Seperti itu untuk pertanyaan ini. Kemudian dari Tri Nugroho, dia tanya di video cara menyemai seledri anti gagal teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, jika medianya memakai busa filter akuarium, bisakah? Kalau menanam seledri saya belum pernah di media busa filter. Kalau menanam sawi sama pakcoy saya pernah. Di video saya yang pertama 1 tahun yang lalu lah, itu ada saya menanam pakcoy dan seledri saisim dengan busa akuarium. Tapi untuk sekarang kalau seledri belum pernah ya teman-teman. Nanti kalau ada waktu saya buatkan videonya ya untuk menyemai seledri di busa filter akuarium. Seperti itu Mas Tri Nugroho, terima kasih sudah komen di video saya. Kemudian dari si Hoki, bro, kalau hujan bagaimana, apa airnya diganti? Nah ini penjelasannya sama seperti tadi ya teman-teman, Gustian tadi penjelasannya sama ya mas, untuk Mas si Hoki. Kemudian dari Seprudin Lemos, Pak, punya saya semai sawi 2 hari nggak kena sinar matahari, kok jadi cungkring bibit sawi saya, mohon ajarin. Oh seperti itu. Ini juga sudah saya buatkan videonya ya teman-teman, untuk masalah kutilang, kurus tinggi langsing atau cungkring di yang seledri teman-teman, untuk mencegah kutilang. Jadi kalau saya menyemainya usahakan di pagi hari ya teman-teman. Jadi kita semai pagi hari, kemudian kita simpan di tempat gelap,
kemudian besok paginya kita taruh di luar teman-teman, kita kenakan dengan matahari seperti itu untuk menanam supaya nyemainya kita gitu nggak kutilang teman-teman. Seperti itu ya Pak Lemos. Kemudian dari Tri Nugroho lagi di menyemai seledri. Ini tanyanya seperti ini. Maaf tanya Bang, sewaktu pindah tanam ke media tanah, apakah sponnya dilepas atau tetap dengan sponnya ditanam di tanah? Terima kasih Bang. Untuk menanam di tanah, jujur saya belum pernah ya teman-teman. Coba kalau kita semai di spon, kita tanam di tanah, apakah nanti hasilnya bagus juga teman-teman? Atau kalau enggak nanti akan saya coba tanam ya teman-teman. Nanti hasilnya akan saya share ke teman-teman semua. Seperti itu ya. Kemudian sebentar, ini yang terakhir ya, ini sudah sekitar 10 pertanyaan dari Milan Vlog Channel. Untuk sistem ini dia tanya di hidroponik tanpa pompa dan aerator. Untuk sistem ini apakah airnya perlu diganti dalam jangka waktu tertentu? Mohon petunjuknya Bang, makasih. Nah jadi untuk air nutrisinya itu enggak pernah saya ganti ya teman-teman dalam satu periode menanam. Kemudian itu pun airnya juga enggak saya buang setelah panen teman-teman. Baru nanti kalau 2-3 kali baru saya ganti teman-teman. Paling ya 3 kali saya baru ganti teman-teman. Tapi kita cek dulu ya teman-teman, apakah pH-nya bertambah. Biasanya kalau sudah panen itu pH-nya menjadi tinggi teman-teman. Kalau dirasa nggak memungkinkan kita ganti ya nggak apa-apa, malah bagus teman-teman. Kalau saya di sini kan konsep saya itu menanamnya itu ngirit teman-teman, ngirit nutrisi. Soalnya kan nutrisinya mahal, sayurnya di sini belum seberapa lah teman-teman untuk harganya. Nanti malah nggak bisa beli nutrisi lagi, nggak bisa menanam lagi teman-teman. Seperti itu. Kalau teman-teman mau yang bagus ya kita harus perhatikan pH, suhu, ppm, sinar matahari ya seperti itulah, kita harus perhatikan semua teman-teman kalau ingin yang bagus menanamnya. Ya sampai di sini dulu ya teman-teman untuk tanya jawabnya. Apabila ada yang ditanyakan lagi, silahkan teman-teman komentar di kolom komentar video ini ya teman-teman. Insya Allah akan saya jawab lagi kalau saya bisa. Kalau nggak bisa kok kita paksakan jawabnya, nanti malah bagaimana teman-teman, hasilnya belum terbukti lah. Kalau sudah kita praktekkan kan hasilnya sudah terbukti teman-teman, seperti itu. Jadi mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum saya jawab, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kalau ada kesempatan dan saya bisa, insya Allah akan selalu saya jawab teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun salah-salah penjelasan. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, mohon klik subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya teman-teman untuk update video saya yang terbaru. Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian semua supaya video ini manfaat dan barokah untuk orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.